Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, "Saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan guru spiritual saya agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies AHY." Diduga kuat tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Secara sepihak, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan. Meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, tapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? Bayangkan ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Justru kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Ini Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik. Saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi balik itu kalau kita lemah dan lengah, jadi lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Kader Partai Demokrat di sejumlah daerah ramai-ramai menurunkan baliho bergambar Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan Partai Demokrat yang merasa dihianati oleh Nasdem atas keputusan Surya Paloh yang memilih Cak Imin sebagai cawapres. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap Anies Baswedan telah berkhianat terhadap koalisi perubahan. By the way guys, kita semua kaget ya sama pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap koalisi perubahan dan persatuan yang selama ini sudah membela dan juga mendukung Anies Baswedan. Padahal yang meminta Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi perubahan yaitu adalah Anies Baswedan sendiri. Tapi ternyata yang mengkhianati Anies Baswedan sendiri. Selain itu, yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono
sebagai cawapresnya itu adalah Anies Baswedan sendiri. Dan inilah isi surat yang dikirimkan oleh Anies Baswedan dan dikirimkannya langsung kepada Mas Ahaye. Di sini Anies Baswedan sendiri yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pasangan dalam menghadapi Pilpres 2024 besok. Jadi yang meminta Mas Ahaye sebagai cawapresnya itu bukan Mas Ahaye, tapi Anies Baswedan sendiri. Surat tersebut dikirimkan Anies Baswedan kepada Mas Ahaye pada 25 Agustus. Anies Baswedan tiba-tiba berkhianat. Kawannya sendiri di Koalisi Perubahan dihianati. Surat yang meminta Mas Ahaye mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 hanyalah omong kosong, dan pengkhianatan tersebut tetap terjadi. Di mana etikanya seorang Anies Baswedan? Bicara baik-baik, jangan jadi pengecut. Jangan tiba-tiba membuat koalisi baru di saat masih terkait dengan Koalisi Perubahan dan Perbaikan. Pak Anies, berpolitiklah Anda dengan penuh etika. Pemimpin itu yang dipegang omongannya, Pak, bukan pengkhianatannya. Kalau teman sendiri aja dihianatin, apalagi rakyatnya. Lawang janji-janji dia yang dibuat sendiri aja dihianati, apalagi sama rakyat. Berarti benar ya apa yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa Pak Anies ini ternyata pandai merangkai kata-kata. Entah kenapa hati ini riang banget ya mendengar kabar kalau Anies Baswedan akhirnya berpasangan sama Muhaimin Iskandar. Wow, seneng sekali, sumpah. Apakah pasangan berikutnya akan muncul tiba-tiba saja, mungkin Ganjar Pranowo berpasangan sama Prabowo jadi Garwo? Bagaimana? Kita tunggu selanjutnya. Bisa-bisanya gitu, bisa-bisanya teman koalisi, kalau bahasanya kan tadi kami baca ada resingen bahasanya berkhianat gitu. Kenapa kami sampaikan ini berkhianat ya? Kemudian malah Bang Andi Arief menyampaikan ini pengecut. Tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas Ahaye. Padahal ketika katakanlah Mas Ahaye waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas Ahaye harus menyebut takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya. Waduh, ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Tetapi ternyata manis di mulut, tampak di depan, tidak dalam kenyataannya. Ini yang bagi kami sangat kami sayangkan. Yang pasti jelas yang berkhianat dan yang keluar dari koalisi ini bukan Partai Demokrat, tetapi ada yang namanya Nasdem dan Anies Baswedan yang telah berkhianat dan secara tidak beretika membentuk koalisi sendiri. Begitu kami informasikan, ya kadang-kadang langsung bilang, ya tenang aja, langsung kita ganti. Gak ada, muak mereka. Kenapa? Jelas dulu lah katanya Mas Anies ini, benar-benar perubahan atau hanya tidak jelas ini, mau perubahan atau mau tipu-tipu. Nah itulah, ternyata benar ya, sehingga situasi hari ini pada saat ini tidak perlu kami perintahkan apa-apa. Banyak udah kader menjapri, begitu dapat rilis, Pak, kita akan turunkan semua, bukan hanya baliho, tapi juga postingan di media-media sosial yang ada muka Mas Aniesnya. Atas instruksi DPP Partai Demokrat akan menurunkan baliho yang bergambarkan Anies Baswedan. Sekali lagi, saya atas nama Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang sesuai dengan pre-release yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat, saya akan menurunkan baliho yang bergambarkan Anies Baswedan. Yaitu untuk menurunkan segala atribut yang berkaitan dengan Anies Ahaye, karena bagaimanapun Anies adalah seseorang yang mengkhianati terkait koalisi partai dengan Partai Demokrat, karena mereka mengusung ke partai lain tanpa ada instruksi apapun dan jelas itu mengkhianati Koalisi Perubahan dan Perbaikan. Pak Anies Baswedan ternyata mengkhianati Partai Demokrat dan Mas Ahaye. Sesuai dengan instruksi dari DPP, kami menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan. Turunkan, lipat. Dan seluruh baliho yang bergambar Anies, pada kesempatan pertama kami menginstruksikan juga kepada seluruh kader untuk menurunkannya. Terima kasih. Pak Muhaimin Iskandar mendampingi Pak Anies jadi cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, itu aja.
Jadi sebenarnya kita udah bisa memprediksi ya dari awal ada hubungan yang menurut saya cukup kurang harmonis ya antara Nasdem dan Partai Demokrat. Anies mulai pindah lain hati, terutama soal cawapres yang tidak lagi memprioritaskan Mas AHY tetapi Caimin. Nasdem sepertinya memang enggan untuk mengusung Anies berpasangan dengan AHY karena faktor elektoral. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Anies kalau nggak jadi presiden, nggak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ini telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, anak kau manokan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca kata pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak, lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu, rekam jejak saja. Gaya orang nanguk kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau kau. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab, selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata-kata suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies.
Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Menyatakan tidak lagi berada pada Koalisi Perubahan dan Persatuan, dan demikian tidak lagi juga mendukung saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden, kami tidak lagi juga terikat pada piagam kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai dengan demikian ketiga umum ketua partai dalam Koalisi Perubahan Persatuan itu. Dengan demikian maka Partai Demokrat setelah rapat ini mungkin dalam 2-3 hari ke depan sudah bebas untuk membangun komunikasi dan berkomunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka membangun koalisi menuju Pilpres 2024. Kalau soal tim 8 otomatis bubar karena memang kita tidak lagi berada di situ. Ya toh? Nah, kalau soal siapa tanya Pak SBY saja lah yang tahu. Tapi yang jelas bahwa kami membuka komunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Betul, diserahkan kepada Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan sudah berkali-kali meminta kepada Ketum AHY untuk menjadi pasangannya. Baik lisan, melalui telepon, dan tertulis terakhir. 6 itu baru 7 hari lalu. 7 hari lalu meminta dan dijawab oleh Pak SBY juga dengan surat bersedia menjadi berpasangan. Dan kemudian tim Mas Anies dengan tim 8 roadshow ke Pak SBY, ke Ketua Umum Nasdem dan juga Ketua Majelis Syuro PKS menyampaikan kesepakatannya bersama-sama Mas Anies dan Mas AHY untuk sebagai pasangan Capres dan Cawapres sedang mencari tanggal yang baik untuk deklarasi. Nah kalau begitu, kenapa tidak dilakukan kewenangannya untuk menentukan siapa cawapresnya? Kan keinginannya sama, sudah dikatakan dengan surat juga bahwa ingin berpasangan dengan Mas AHY. Kenapa tidak menggunakan kewenangan itu? Kami diberitahu itu sekitar jam 2 malam. Hari apa itu, Bang? Diberitahu, Pak Sekjen kami diberitahu oleh 3 hari lalu, kalau 2 hari lalu, 3 hari lalu, oleh Mas Sudirman Said tentang hal tersebut. Kita juga kaget. Dan kemudian besok paginya sudah terbang ke Surabaya kan. Lalu kemudian kita cuma diberitahu begitu. Etika politiknya di mana? Kalau padahal kita membangun kesepakatan ke koalisi ini sama-sama sejak tahun lalu, hampir setahun lamanya bersama-sama, tim 8 bersama-sama. Tapi kemudian tiba-tiba ditinggalkan begitu saja hanya karena ada pertemuan diam-diam, barangkali ketemunya 2 kali, lalu tiba-tiba mereka bersama-sama dan kita mencari tahu di telepon, tapi katanya kita mencari waktu, Sekjen mencari waktu untuk kita bertemu, mengkonfirmasi hal tersebut langsung dari mulutnya Mas Anies. Tapi kemudian tidak bisa karena sedang berada di Surabaya, lalu pesawatnya delay. Akhirnya kita telepon. Ketika telepon sekitar sore-sore itu menjelang maghrib barangkali, pertanyaannya, betulkah telah ada kesepakatan dengan PKB bahwa kemudian cawapresnya Mas Anies adalah Caimin? Dijawab betul. Diulang sekali lagi oleh Pak Sekjen melalui telepon. Dia betul. Ya sudah, kan kita terima saja, itu sudah keputusannya dia. Ya cuma hal itu mengingkari kesepakatan. Masih 7 hari lalu, seminggu lalu, tulis surat sama Mas AHY, tulis tangan. Dan dijawab pula tulis tangan oleh Mas AHY. Masih 7 hari lalu. Kita tidak tahu pertemuan diam-diam itu. PKS juga tidak tahu, sama-sama kami tidak tahu. Sehingga jadi ya sudah, kalau memang begitu ya saya rasa politik pun mestinya ada etikanya. Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui
kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh. 2. Hari ini kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengkonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa, dalam tanda petik, menerima keputusan itu atau fait accompli. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023, baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY dalam tanda petik menjemput takdir sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat, dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS. Di masa-masa ini, sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, "Saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan guru spiritual saya agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies AHY." Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga ketua umum partai politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Saiku, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023 Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya. Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai. Dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al-Jufri, dan Ahmad Saiku, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. Atas harapan dan desakan masyarakat agar koalisi perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikannya secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme.
Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja, saat itu Ahok mendukung Jokowi, dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo, dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci.
Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.